Oke Sobat PMC, kita lanjutkan lagi untuk mereview di pusaka yang ketiga. Nah, setelah kita mereview dari pusaka yang kedua yang berdapur Pandawa Lari dengan pamornya ular lulut, nah sekarang kita masuk di review pusaka ketiga. Nah, coba kita akan melihatnya. Kira-kira ini pusakanya seperti apa? Nah, ini Sobat. Ini adalah pusaka yang akan kita review di video ketiga ini. Ini kapan hari saya dapatkan dari salah seorang rekan pecinta Tosan Aji yang ada di Nganjuk. Saya melihatnya waktu itu, pertama kali saya melihatnya saya sudah jatuh hati. Wah, ini kok bagus banget gitu ya. Bagus banget kenapa? Karena waktu itu pertama kali yang saya lihat di pamornya ini ada sosok Semar. Jadi pamornya ini di bagian sorsoran bilahnya ini ternyata membentuk gambar Semar Sobat. Berarti Rojo Gundolo Semar. Wah, keren banget. Mungkin pemiliknya nggak tahu mungkin. Saya waktu itu sudah malam gitu, saya tanyakan, loh ini kok ada pusaka bagus gitu. Akhirnya saya tanyakan dan alhamdulillah akhirnya dapat saya mahari. Ini adalah untuk di warangkanya, ini bukan warangka aslinya. Jadi warangka aslinya bukan ini. Warangka aslinya itu warangka sederhana sekali, bentuknya gayaman Solo dan tidak saya pakai. Akhirnya saya pakai untuk warangka yang ini. Nah, ini gandarnya, ini gandar iras Sobat. Ini menyambung. Saya sinkronkan antara pusakanya yang bagus harus dengan warangka yang bagus pula. Karena kalau saya tidak memiliki warangka yang bagus, biasanya itu saya cari-carikan Sobat di teman-teman ataupun saya belikan yang baru. Biar apa? Kalau kita katakanlah diri pribadi kita itu bisa dikatakan tampan ataupun cantik, tapi kalau memakai baju yang lusuh, yang kucel, ketampanan dan kecantikan kita itu tidak akan terlihat, pesona kita tidak akan terlihat. Itulah kenapa akhirnya saya ganti saja ini untuk di warangkanya. Kita akan melihat Sobat wujud pusakanya seperti apa. Nah, ini Sobat, ini adalah wujud dari pusakanya. Ini kalau kita raba seperti ini halus banget, menyenangkan banget, halus banget. Dan untuk di tampilan pamornya pun juga termasuk pamor lumayan bagus Sobat. Kalau untuk pribadi saya, ini masuknya di pamor Melati Sinebar. Nah, Melati Sinebar. Kalau Bendo Segodo itu bentuknya agak bulat, tapi kalau untuk pamor-pamor Melati itu kan memang banyak sekali variannya. Ada Melati Sinebar, ada Melati Tungku, ada Melati Rinenteng gitu. Jadi kalau untuk di pamor Melati itu bentuknya tidak bulat sempurna. Jadi bentuknya agak bulat gitu saja, tapi tidak bulat sempurna. Nah, seperti ini. Ini kalau untuk saya pribadi ini juga masuk di pamor Melati Sinebar Sobat. Nah, mana tadi yang akan yang dikatakan Mas Tony ada Rojo Gundolonya Semar. Nah, ini Sobat. Kalau panjenengan melihatnya ini adalah pamor Rojo Gundolo Semar. Kalau untuk saya melihatnya seperti ini. Ini bagian tangannya, semacam kayak ini telunjuknya itu. Nah, ini dan ini bagian kepalanya. Ini bagian kepalanya dan ini kuncungnya. Ini sangat-sangat luar biasa sekali. Nah, ini saya analogikan seperti kayak tangan belakangnya gitu. Saya sangat senang banget. Dan ternyata kemarin waktu sesi pemotretan, sesi pemotretan itu adalah sebelum saya maharkan itu kan biasanya saya foto. Jadi saya foto detail tentang bilahnya, bolak-balik, lalu juga bagian sor-sorannya dan juga untuk di besinya. Dan ternyata waktu saya buka di dedernya Sobat, ternyata di bagian sini, bagian sini rumah gonjonya, di rumah gonjonya ini ternyata ada semacam kayak pasak warnanya kuning. Saya tidak bisa memastikan apakah pasak itu emas ataukah bukan. Nanti mungkin akan saya sertakan ya, mungkin fotonya dan juga videonya. Kapan hari itu saya video juga di bagian sini Sobat. Nah, di bagian dalamnya sini ini ada semacam kayak pasak warnanya kuning, tapi tidak bulat. Dalam artian tidak melingkar seperti cincin, tapi hanya separuh. Nah,
saya punya sobat keris dengan dapur sinom, itu dia ada kuningnya di bagian rumah gonjonya ini. Nah sini dia melingkar seperti kayak cincin, warna juga kuning. Dan itu kalau tidak aus tidak kelihatan. Nah, karena sudah aus baru kelihatan ada kuningnya ini sobat. Nah di sininya pun juga yang keris saya yang satunya itu, yang dapur sinom itu juga aus di bagian sini, akhirnya kelihatan. Nah kalau belum aus tidak bakal kelihatan gitu sobat. Saya pernah membahas tentang hal itu. Jadi keris dengan tindik emas gitu, ada beberapa bisa dikatakan apa sih kegunaan dari keris dengan tindik emas seperti itu. Ada di video saya yang awal-awal, mungkin sekitar 7 bulanan yang lalu. Coba panjenengan lihat di video-video saya yang awal-awal, nanti mungkin akan ketemu. Saya membuatnya itu di bawah pohon bambu. Kalau bahasa Jawa itu di bawah barongan gitu. Saya membuatnya di situ. Coba saya ajak panjenengan untuk melihat dari bilanya. Saya akan balik untuk kameranya biar panjenengan juga bisa melihat lebih detail tentang pamor dan juga bilah pusakanya. Oke sobat BMC, kita lanjutkan lagi untuk videonya. Kita akan melihat-lihat dari warangkanya dulu nih. Nah ini adalah perwujudan dari warangkanya. Dia memakai pendok belewah. Nah pendok belewah seperti ini sobat, kalau boleh saya katakan bahwasanya biasanya dipakai untuk warangka dengan gantar iras. Jadi ingin menunjukkan bahwasanya warangka ini adalah warangka gantar iras. Itulah kenapa dipakai pendok belewah. Kita akan melihat wujud dari pusakanya sobat. Dan nanti pun juga akan saya bacakan kepada panjenengan tentang filosofi dari dapurnya dan juga dari pamornya. Nah ini kalau untuk saya ini masuk di dapur brojol sobat. Nah dapur brojol, dia kerisnya lurus, lalu gandeknya lugas dan ada pejetan, dan untuk di ricikan lainnya tidak ada. Nah ini yang saya katakan bahwasanya di bagian sor-soran pusakanya ini membentuk siluet gambar semar. Nah ini mungkin bisa dikatakan semar kuncung sobat ya. Nah ini ada kuncungnya. Ini sangat-sangat luar biasa sekali, sangat menyenangkan banget gitu loh. Nah ini saya dapatkan sudah dalam keadaan diwarangi oleh pemiliknya. Nah, dan ini saya menyebutnya masuk di pamor Melati Sinebar sobat. Nah ini untuk di samping, maaf di baliknya. Nah ini biar panjenengan bisa melihat lebih detail tentang bolak-baliknya. Nah kalau kita melihat di sini ini ternyata ada pamor. Nah, pamor yang menghuni di bagian gandek ini. Kalau untuk saya pribadi ini masuk di pamor batu lapak sobat. Nah ini keren banget ya, bagus loh ini untuk di kerisnya. Rabaan dari keris ini, rabaannya sangat halus banget ini sobat, halus banget ini. Ini saya yakin untuk di keris ini kayaknya bahan dari bilahnya ini bahan bagus sobat, dan juga saya yakin ini kayaknya tidak gampang berkarat. Keren banget. Nanti akan saya tunjukkan kepada panjenengan tentang ini bagian sini, pasak yang berwarna kuning di bagian sini, di bagian rumah gonjonya. Saya akan melanjutkan sobat untuk filosofi dari dapurnya. Ini adalah dapur brojol yang merupakan ungkapan peristiwa kelahiran jabang bayi ke dunia, atau biasa diistilahkan dengan brojol. Tetapi sobat, makna sesungguhnya dari dapur brojol ini adalah sebenarnya bukan pada proses kelahiran itu, tapi lebih ditujukan pada kesucian jabang bayi yang baru dilahirkan, yaitu fitrah manusia. Pesan yang disampaikan oleh sang empu adalah agar manusia dapat dilahirkan atau disucikan kembali secara spiritual atau kembali kepada fitrahnya. Jika membicarakan tuah sobat, maka keris dapur brojol ini diyakini oleh masyarakat untuk melancarkan segala urusan termasuk rezeki, karir,
cita-cita dan segala hal yang berkaitan dengan hajat hidup sang pemilik pusaka. Dan dapur brojol ini juga dikenal sebagai dapur sejuta umat sobat. Karena apa? Karena jumlahnya peredaran di dalam dunia Tosan Aji ini sangat banyak sekali, seperti halnya seperti halnya dapur tilam upih. Lalu kita akan lanjut lagi untuk di pamornya sobat. Nah, ini adalah kalau untuk saya pribadi masuknya di pamor melati sinebar. Memiliki arti bunga melati yang tersebar atau bertebaran. Filosofinya adalah sebuah harapan agar pemiliknya dapat memiliki nama harum di masyarakat seperti aroma melati yang bertebaran. Tuahnya adalah memudahkan pemilik mencari rezeki dan juga untuk mengharumkan nama pemilik agar senantiasa dihormati dan disegani dalam kehidupannya. Luar biasa banget ini. Nah, setelah dari dapurnya lalu juga di pamornya, kita akan lanjut lagi di bagian pamor sor-sorannya ini sobat. Nah, ini kalau untuk saya adalah pamor Rojo Gundolo Semar. Nah, Rojo Gundolo itu adalah sebutan untuk pamor yang menyerupai bentuk hewan atau bentuk manusia atau bentuk makhluk gitu, seperti itu. Itu adalah pamor Rojo Gundolo sobat. Nah, kalau untuk di sini ini adalah pamor Rojo Gundolo Semar. Tuah pamor Rojo Gundolo ini umumnya bersifat perlindungan pemilik sobat, seperti menolak guna-guna, sihir, dan bisa dipakai membersihkan rumah yang angker. Membersihkan dalam arti tanda kutip. Keris pamor Rojo Gundolo ini tergolong keris istimewa, bisa digunakan menyembuhkan orang kesurupan makhluk gaib. Nah, ini yang bagi ini sobat ya, yang punya kelebihan khusus bahwasanya keris dengan pamor Rojo Gundolo ini bisa dijadikan sebagai sarana untuk menyembuhkan orang yang kesurupan makhluk gaib. Lalu kita lanjutkan lagi, untuk tuah yang selanjutnya adalah bisa untuk meraih kesuksesan atau mempertahankannya. Nah, meraih kesuksesan dan mempertahankannya. Tokoh Semar ini di dalam dunia pewayangan ini diyakini sebagai tokoh pamomong para Pandawa. Dan juga sobat, sosok Semar ini di dalam pengetahuan saya adalah sosok primadona. Karena apa? Karena sangat-sangat banyak sekali orang yang mengidolakan sosok Semar ini sobat. Nah, ini kerisnya sangat-sangat luar biasa sekali dan sangat layak ini untuk dijadikan sebagai koleksi pribadi. Nah, kerisnya masih sangat-sangat mantap. Oke sobat, kita akhiri untuk di video review keris ini. Kita akan melanjutkan lagi untuk mereview di pusaka selanjutnya, dan tentu saja kita mereview di video berikutnya.